Bapak orang tua dari korban dan juga tadi diperkuat oleh keterangan saksi tadi ya. Bahwasanya pada tanggal 18 Maret itu sebenarnya telah ada indikasi atau dugaan kuat telah terjadi sesuatu pada si anak. Nah, lantas orang tua sebagai warga negara tentu meminta pengayoman dan perlindungan kepada siapa? Jelas kepada polisi. Nah, sesuai ketentuan hukumnya, kepolisian sebagai aparat negara tentu mengacu kepada ketentuan hukum acara. Nah, ketika ada laporan bila terjadi dugaan tindak pidana, maka polisi seketika itu juga memproses laporan tersebut. Namun hal ini tidak diproses. Itu yang pertama ya, yang polisi pertama tidak ya. cepat menanggapi kasus ini. Oke. Terus yang kedua, pada saat korban ditemukan yaitu tanggal 22 Maret. Pada awalnya kan ini korban ditemukan bersama dengan tersangka yang saat ini dalam tahanan ya. Iya. Namun saat dibawa oleh polisi, ini korban lepas, lari. Loh, kok bisa? Pelaku apa korban? Maaf, saya klarifikasi, pelaku lari. Ini ada apa sebenarnya? Artinya kan polisi tidak dengan baik mengawal dan mengamankan pelaku seperti itu. Nah, sehingga baru kemudian warga secara bersama-sama mencari pelaku-pelaku ini. Nah, Pelaku-pelaku artinya lebih dari satu? seperti itu keterangan yang kita peroleh dari masyarakat. Ketika masyarakat mencari, ditemukanlah 3 orang selain dari pelaku yang ditangkap polisi tadi. Apa saja peran masing-masingnya, informasinya? Karena ini perkara anak, jadi dalam kasus ini terjadi dugaan penculikan, penyekapan, dan dugaan perkosaan. Ketiga pelaku ini diduga kuat oleh masyarakat saat itu terlibat dalam peran-peran pertama, yaitu sebagai pihak yang menjemput korban dan pelaku yang jadi tersangka saat ini. Yang kedua ada di situ yang berperan menyediakan tempat. Nah, yang ketiga itu ikut serta bersama-sama dengan mereka saat itu. Itu kan nanti tugasnya polisi ya untuk membuktikan itu. Nah, kemudian kelanjutan yang kejanggalan selanjutnya apa? Nah, kejanggalan selanjutnya ini ketika ketiga pelaku ini diserahkan ke Polsek. Tapi toh sekarang jadi tersangka cuma 1. Ada apa ini? Nah, ini masih menjadi tanda tanya di masyarakat ya, dan kita LBH juga. Ada juga informasi katanya Mas Guntur bahwa ada penghilangan barang bukti dan lain-lain, itu bagaimana? Mungkin bisa diklarifikasi. Sebenarnya perlu kita jelaskan ya. Kita memang ada rumor beredar awalnya ini penghilangan barang bukti. Tentu kita harus cross check dulu barang bukti yang seperti apa. Ketika LBH turun ke lapangan dan dibantu oleh ada tim relawan dari Nurani Perempuan, relawan LPA itu ada Ibu Nora dan juga masyarakat, bahkan bisa langsung di masyarakat ya. Jadi memang ada sebenarnya pembersihan TKP lah seperti itu. Tidak di polisi lain juga TKP-nya? Ya, padahal seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, tempat kejadian tindak pidana atau TKP itu, tempat kejadian perkara harus dilokalisir ya dengan memberikan garis polisi seperti itu, supaya jangan ada pihak-pihak yang bisa untuk melaporkan tindak pidana barang bukti ya. Itu. Nah, dari hasil pembersihan itu ada benda yang dibakar. Ini dilihat langsung oleh masyarakat saat itu, Kapolsek dan anggotanya ada pada saat pembakaran benda. Cuma kita memang tidak tahu benda itu benda apa ya, bisa saja itu benda sampah atau apa, tapi jelas benda yang berada di TKP. Bisa jadi itu barang bukti yang ikut tidak menghilangkan ya. Itu. Oke, dan mungkin kejanggalan selanjutnya katanya Anda mengatakan bahwa ini korban tidak langsung divisum, malah dibawa ke pengobatan alternatif. Nah, itu dia. Tadi sudah disampaikan juga oleh ayah korban ya. Saat ditemukan ini korban sudah hilang 4 hari loh. Nah, seharusnya ini polisi segera mengambil tindakan medis. Tindakan medis ini juga nanti berkorelasi dalam proses penyelidikan dan penyidikan, atau bisa kita kenal dengan visum et repertum seperti itu.